Ini dia GoPro Hero 10, the best action cam 2021 tentunya. Nah, apa aja sih fitur-fitur yang paling baru? Seperti ini kita bisa lihat di ujung atas ini udah ada logo Hypersmooth dengan pembaruan 4.0. Hypersmooth pertama diperkenalkan di GoPro Hero 7 Black. Hypersmooth aja satu, lalu di GoPro Hero 8 Black ada Hypersmooth 2, dimana saya udah menggunakan GoPro Hero 8 Black hampir 1 tahun. Stabil nggak? Stabil banget tentunya. Bisa kalian lihat di video-video saya di bawah. Lalu sekarang ini muncul Hypersmooth 4.0. Berarti udah 2 kali loncatan dari GoPro Hero 8 ya. Kayak gimana hasilnya? Lalu packaging sekarang beda dengan GoPro sebelumnya. Ini sama seperti 9 sih, tapi saya nggak pernah unboxing ataupun mempunyai GoPro Hero 9. Berarti saya masih terasa baru buat saya hal seperti ini, karena di GoPro sebelumnya dia menggunakan case kotak gitu, lalu di atasnya ada arkiliknya, GoPro-nya dipajang di atasnya seperti itu, nggak dapat tas kayak ini. Fitur-fitur baru apa lagi yang ada adalah kamera 23 megapiksel, lalu ada pembaruan video 5.3K dengan 60 frame rate per second, dan ada 4K dengan 120 frame rate per second. Oke. Lalu ketahanan air hingga 10 meter, dan tentunya prosesor terbaru dari GoPro, GP2. Di sini kita temukan isinya. Lalu ini hampir sama-sama semua sih, sama kebanyakan ya. Oh, dia udah bisa webcam mode, jadi bisa langsung. Lalu ada mode ready, ada upload automatically to the cloud, super photo HDR plus raw photo, 1080p live streaming, time warp 30, 8 kali slow motion. Nah, ini di sini nih pembaruan juga, dimana transfer data baik maupun WiFi ataupun menggunakan kabel 3 kali lebih cepat. Lalu voice control udah ada dari zaman Hero 5, dan sama seperti tadi. Nah, perlu saya buka lagi ya, karena di depan tadi udah saya kasih video tentang unboxingnya. Ya, seperti umumnya. Kita langsung aja singkirkan ini dan kita pergi ke unitnya. Asisten. Oke, seperti ini unit dari GoPro Hero 10. Kelihatan nggak? Ini pertama kalinya GoPro menggunakan warna lain ya. Dia menggunakan warna biru. Nah, seperti ini, cakep banget nih. Karena bisa dikatakan GoPro Hero mulai dari 5, 6, 7 dia menggunakan fisik yang sama. Hanya ada beberapa perbedaan. Tentunya biasanya perbedaan itu kalau di 5 lebih abu-abu, kalau di 6 itu hampir sama, tapi kadang logo GoPro-nya dia berwarna. Lalu di GoPro Hero 7 dia lebih gelap. Terus muncul model yang nggak diterusin lagi, itu GoPro Hero 8 Black. Hero 8 Black itu tipis ya, lebih tipis dari ini. Kalau kalian sebelumnya pakai GoPro Hero 8 dan kalian pegang Hero 9 ataupun 10, kalian bakal ngerasain ini lebih tebel, lebih bulky, lebih berat juga kayaknya. Hero 8 lebih tipis. Akan tetapi dengan tipisnya dia, jelas baterai pun lebih tipis. Jadi lebih cepat habis. Lalu ada kelemahan di lain di GoPro Hero 8, ialah tidak dapat mengganti ini nggak bisa diganti kalau Hero 8. Jadi cukup bahaya ya kalau sampai kenapa dengan kaca lensa di sini, itu nggak bisa diganti, harus beli lagi berarti. Jadi seperti itu, Hero 8 nggak dilanjutin. Lalu muncul GoPro Hero 9. Hero 9 dia menggunakan model yang sama persis dengan ini, lalu ditambah untuk 10-nya ditambah warna aja, diganti jadi biru. Jadi yang membedakan antara GoPro 9 dan 10 adalah di warna ini secara fisik ya. Lalu kita coba menyalakan. Seperti itu.
Nah, kita bisa langsung lihat di sini ada penampakan LCD juga. Jadi kalau untuk kita rekaman, nah seperti itu. Jadi bisa buat ngevlog ya, lebih asik tentunya. Lalu di bagian dalam, oke, kita cek seperti ini. Ini sih hal baru yang saya dapatkan ketika pakai GoPro. Wow. Kenapa saya takjub? Karena touchscreen-nya ini udah bener-bener semut ya, udah kayak HP. Jadi kalau kalian udah pernah ngerasain GoPro Hero 5, 6, 7, kalian bakal apa ya, kayak ini barang harga juta-juta kayak gini tapi touchscreen-nya enggak banget gitu loh. Tapi ini udah responsif banget. Kita coba. Oh ya. Ya bener-bener enak banget nih touchscreen-nya. Nah, seperti ini. Ini hal baru buat saya juga ngerasain touchscreen seenak di GoPro Hero 10 ini. Tentunya ketika kalian habis unboxing, waktu awal kalian menyalakan, kalian harus melakukan update firmware ya, masuk ke aplikasi Quick GoPro, lalu kalian update firmware dari GoPro ini, karena tanpa diupdate nggak bisa dipakai. Oke, kita akan bahas menunya satu persatu. Untuk ini mungkin dashboard cepat ya, dan ini pengaturannya, dan ini koneksi ya, seperti ini. Dan ini kayaknya juga tampilannya lebih baru dari GoPro Hero 8 ya, beda ya. Di ujung ini adalah voice control. Oke, voice control. Di setting dulu voice controlnya, kita cek dulu. Ini cuma tombol cepat berarti ya. Nah, di sini ada menu voice control, dan jangan lupa kita setting bahasanya sesuai dengan logat yang kita kuasai ya. Ada Chinese Mandarin, Inggris Australia, Inggris IND, ini harusnya Indonesia, Inggris UK United Kingdom, Inggris US yaitu Amerika, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Portugis, Rusia, Spanyol, EU, NA, Swedish. Oke, nggak ada bahasa Indonesia. Adanya logat Inggris ke Indonesia seperti ini. Oke. Lalu kita cek apa aja sih. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak? Atau harus naik? Nah, kayak gini. Ini adalah perintah-perintahnya. Kita coba. GoPro Take Photo. Oke, oke, siap. Untuk fotonya saya tadi iseng-iseng saya setting timernya buat ngecek aja. GoPro Take Photo. Oke. GoPro Video Mode. GoPro Start Recording. Nggak mau ya. GoPro Capture. Oh, foto kalau capture. Oh, jadi kalau kita geser ke sini bisa. GoPro Capture. Oke, dia record. GoPro Stop Recording. Dia mau juga ya stop recording. GoPro Recording. Oke, dia juga mau GoPro Recording. GoPro Stop Recording. Oke, responsif. Coba kita matikan. GoPro Power Off. GoPro Turn Off. Oke, bukan power off ya. Kalau di Hero 567 kayaknya power off deh. Atau saya yang salah, nggak tahu. Voice control berjalan mulus tanpa kendala. Mari kita lihat menu-menu berikutnya. Lalu ini beep on off. Oke. Lalu ini gambar apa nih, kelinci apa sih ini? Quick capture. Oke, kita onin aja. Quick capture itu fungsinya adalah, kalau kita matikan, kita coba dulu ya. Kita matikan GoPro-nya. Untuk ini kan tombol on off, lalu ini tombol shutter. Kalau quick capture kita matikan, kita klik bagian atas ini, dia nggak akan ada pergerakan apa-apa. Seperti ini. Dia nggak akan ngapa-ngapain.
kayak gitu. Tapi kalau kita nyalakan, dia bakal langsung ngerekam, jadi lebih bisa buat ini ya, kalau ada momen-momen yang mendadak kita nggak akan kehilangan momen itu. Kita coba matikan, kita nyalakan, klik sekali, dia langsung rekam. Dan kalau quick capture ini setelah kita klik dia langsung rekam, kalau kita klik sekali lagi dia akan langsung mati. Nah seperti itu. Oke, lalu berikutnya ada gambar gembok. Apaan ya gemboknya? Screen lock on, screen lock off. Kunci kali ya. Terus lalu di sini ada grid on. Oh ya, dia muncul, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya di kamera? Ada garis-garisnya. Nah itu garis-garis seperti itu. Itu buat fotografi lebih penting sih. Lalu ini gambar kayak manusia, ini apa nih? Sorry kalau kena lampu, jadi saya usahakan untuk tidak kena lampu biar lebih gampang dilihat. Oh ini adalah pengaturan dari layar depan. Kita klik ini, kita coba. Oke, dia mati. Oops, ini gara-gara ininya masih nyala nih. Lalu kalau kita klik yang kedua, status only, kita cek seperti ini, akan muncul jumlah video, lalu setting, ini video, baterai, dan lain-lain. Kita akan coba lagi ke berikutnya, apalagi actual screen, berarti seperti ini. Jadi dia nggak full ya, nggak full screen ya, yang sesuai lah sebenarnya aktual itu. Lalu ada apalagi yang terakhir, kayaknya full tadi ya, yang pertama dia akan jadi full. Mana tadi? Nah, full screen ya, benar, full screen. Kita klik, penuh dia akan jadi penuh. Nah seperti ini. Oke, cukup untuk kita bahas sebelah situ. Lalu orientasi dikunci dulu aja biar nggak goyang-goyang. Lalu di sebelah sini update your GoPro next to be update with max lens mode. Jadi update, maksudnya update apa ya? Kayaknya harus ganti lensanya atau update apanya, nggak paham. Lalu kita cek di koneksi. Di sini ada wireless connection on, ini buat nyambungin ke HP untuk upgrade firmware. Lalu kita klik connect device, cuma ada GoPro Quick App yang buat HP, yang disambungin ke HP. Lalu ada the remote. Saya ada remote, mau saya coba dulu. Asisten saya sudah bantuin saya, makasih. Kita coba cek di dalam sini, kita punya remote. Terima kasih. Oke, kita masuk koneksi, lalu kita klik the remote seperti ini. Bentar biar nggak kena lampu. Nah di sini kita klik, dia akan langsung masuk pairing mode. Lalu untuk pairing remote-nya sendiri, kita harus tahan tombol ini, yang tombol kunci ini sama power sekali aja. Oke, dia langsung pairing ya. Lalu kita tunggu apakah dia mau atau harus nunggu update firmware berikutnya. Ini untuk remote sendiri, ini adalah remote terbaru dari GoPro ya. Dia 3K, ada yang versi awal hanya ada 2 button, 2 tombol aja atas bawah. Ini 3 button. Untuk 3 button, saya pernah coba di GoPro Hero 8 Black menggunakan remote yang model awal yang cuma 2 tombol, dia nggak connect. Lalu saya coba ke ini, dia connect.
Ini sama-sama pairing tapi kenapa lama banget ya? Sama-sama pairing ya. Ini nggak sukses pairingnya. Sepertinya harus menunggu update firmware atau update remote terbaru dari GoPro. Kita nggak tahu. Kita matikan dulu. Jadi nggak mau, ya udah. Lalu di sini ada menu-menu berikutnya, kamera info, wifi band. Oke, ada 2 macam. Kalian cocokin dengan HP kalian aja nanti. Lalu reset koneksi, udah mulai hangat ya GoPro-nya. Kita masuk ke general. Di general ada bip volume medium, high, low, medium, high. Ini yang low, medium, high, medium, high. Kalau kalian pakai buat di motor, mending di high, jadi denger. Lalu quick capture on, default preset yaitu kita gunakan last use video. Auto power off apabila kita tidak melakukan perekaman apapun, dia akan mati dalam 5 menit. Lampu LEDs all on, anti flicker, video compression di HEVC. Lalu pengaturan waktu, data, dan lain-lain seperti ini. Ini kita buat Indonesia banget, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun beragama. Oke. Lalu kita cek di voice control udah, kita cek display, orientation landscape atau AL bisa di setting sendiri nanti. Oke, screen saver rear yang belakang itu 1 menit, untuk yang front depan mengikuti dari belakang. Oke, bisa. Brakes 50% bisa kita atur sendiri nanti. Lalu regional kok ini bentuk mode salah regional. GPS, kalau kalian ingin mengaktifkan, kalian tinggal klik on. Nanti kalau on, ketika kalian masuk quick, kalian bisa menambahkan stiker-stiker yang disediakan GoPro, stiker peta, terus altitude dan lain-lain. Lalu bahasa, ya bahasanya tetap ya, nggak mungkin ada Indonesia di GoPro, jadi tetap Inggris. Lalu ada mods, nah ini max lens mode, ini jadi lensa depan bisa kita ganti. Lalu ada media mode. Media mode ini untuk apa ya? Media mode itu yang jadi lebih gede nanti. Dia untuk nambah jack 3,5 bisa. Lalu ada tambahan mikrofon shotgun dan lain-lain. Tapi mahal, 1 juta lebih sekian gitu. Di sini ada media mode, yang bawah ini mati. Kita ada tapi bukan media mode. Apa itu? Ambilin itu dong yang buat mic. Nah ini mic adapter 3,5 dari USB-C ke 3,5 seperti ini. Apakah kebaca di GoPro Hero 10? Kalau kebaca berarti kita nggak perlu wajib media mode ya. Kita cek dulu ya, kita masukkan USB Type-C nya, kita masuk ya, terbaca ya. Jadi standar mic. Oke, ada standar mic, kita klik coba apa aja ini. Salah ini powered mic plus land in. Nah, kita pakai standar mic plus atau standar mic ya. Nah, ini ada keterangannya. Kalau kita setting di standar mic plus, dia akan increase standard non powered mic sensitivity by 20 decibel if audio is not loud enough. Use with standard non powered. Mungkin yang standar aja lah. Oke, seperti ini. Jadi kebaca. Kabar baik buat kalian yang sudah punya ini.
Kalian nggak perlu ganti media mode, karena kalau pakai media mode buat motovlog gede banget, bakal berat banget. Asisten, terima kasih. Jadi kebaca ya, nanti kita tes dibuat jalan sekalian deh. Lalu ada about di sini, GoPro update, kamera info, baterai info, ada baterai info ya. Kesehatan excellent, ya jelas lah masih baru. Baterai tape compatible, oke seperti ini. Lalu ada kamera info seperti ini. Dan ada GoPro update, kita harus masuk ke aplikasi Quick buat ngecek. Regulatory seperti ini. Nggak tahu, ini reset ya, format SD card, reset preset, reset kamera tips, dan factory reset. Oke. Jadi kita udah obok-obok menunya seperti itu. Tentunya pasti saya nggak sabar buat coba juga hasil-hasilnya seperti apa. Jadi seperti ini adalah penampakan dari GoPro Hero 10 Black. Lebih berat daripada 8. Lalu keunggulan daripada 8, saya nggak bisa membandingin dengan yang lain ya, atau 567 saya pernah pakai, cuma standar banget kalau saya bahas dia. Lalu untuk bahas 9 saya nggak pernah pakai, jadi saya pernah terakhir pakai di 8. Mungkin saya bandingin dengan 8 ya. Tentunya panasnya hampir sama aja sih, karena dia adalah tipe action cam, jadi kita harus tetap berjalan. Kalau kalian pasang di motor atau kalau pasang di helm lalu kita berjalan, dia nggak akan panas, dia kena angin. Keunggulan lain yang saya tahu, dia menggunakan kaca lensa, ini model baru, tapi ini udah saya kasih ini ya, protektif ya, screen. Ada gangguan teknis, sorry. Di lensa model baru ini, dia itu seperti kaca yang di coating. Jadi ketika kena air dia langsung turun, nggak bakal ngeganggu pandangan. Dan itu kabar baik buat kalian yang hobi-hobi mancing, yang basah-basahan pakai GoPro, itu pasti akan memberikan gambar yang jelas. Bisa dilepas nggak? Bisa. Ini kali. Oke, seperti ini. Kita bisa lepas, jadi lebih melegakan aja kalau bisa dilepas. Jadi kalau kenapa-napa dengan ini kita bisa beli. Harga sekitar 200 sampai 500 ribuan kayaknya. Nah, kita pasang lagi ya, seperti ini. Di bawah sini ada, nah ini mulai diperkenalkan di GoPro Hero 8 ya, hal seperti ini. Karena di GoPro yang lain belum ada. 567 kita harus pakai frame. Kalau ini di 8, 9, dan 10. Oke, seperti ini. Dan yang jadi permasalahan adalah gimana cara masang adapter mic tadi kalau masih buntu seperti ini. USB Type-C-nya di sini. Kalau kita buka, kita masukin, mana tadi adapter? Terima kasih. Kita coba kita pasang di sini seperti ini. Bah, ini nggak bisa banget. Kalau di motor jelas kacau, dan baterai pasti gampang lepas ya. Baterainya bisa lepas sewaktu-waktu. Nah, seperti ini. Lalu saya sudah coba-coba mencari. Saya menghubungi banyak toko tentunya. Saya menghubungi mulai dari toko online dan lain-lain. Mereka nggak ready. Terus kapan saya bisa nge-vlog? Dan karena saya merasa banyak yang bilang dia ini sama persis bodinya dengan 9, maka saya nekat. Saya akan pesen tutup baterai dari Ulanzi tipe 392. Harga sekitar 110-an kayaknya. Ada tipe di atasnya lagi yang lebih bagus, yang menggunakan di sini ada slotnya juga, itu harga hampir 200. Lalu ada yang bahan dari plastik, itu lebih murah, 70-an. Saya nekat order yang berbahan aluminium tapi nggak ada apa-apanya di bagian samping. Dan ini untuk GoPro Hero 9. Ketika saya tanya ke seller, dia bilang nggak cocok.
Saya coba tanya ke toko lain dengan merek Telesin, lalu ke toko lain Kingma, dan semua saya tanya, mereka bilang nggak cocok dan belum diproduksi. Tapi berbekal dengan keyakinan yang saya miliki, siap, keyakinan kayak apa aja, dengan sedikit kenekatan dan dorongan dari istri, didorong sama istri dari belakang tentunya. Lalu saya nekat order. Pikiran saya kalau memang dia nggak cocok, saya akan jual sedikit lebih murah di sosial media. Siapa tahu laku, jadi nggak rugi-rugi amat. Tapi karena katanya sama, jadi saya nekat aja order gitu loh. Harusnya Ulansi itu selalu kasih nama G ini adalah GoPro, 9 ini adalah tipenya GoPro Hero 9, lalu ada 1, 2, 3, 4 sampai beberapa belas itu adalah produknya. Yang di 1 setahu saya kayaknya silikon, yang 2 ini, lalu entah yang keberapa itu ini yang plastik, lalu keberapa itu ini yang lebih mahal lagi, seperti itu. Dan ini aluminium. Saya cuma bisa berdoa semoga ini cocok. Kalau nggak cocok ya saya jual lagi. Kalian bisa beli punya saya yang punya GoPro Hero 9. Kita lepas ini. Lalu bismillahirrahmanirrahim, kita pasang. Oke, ukurannya sama. Agak susah. Oh, kok angel? Aduh, masa nggak cocok? Cocok. Bismillah. Oke, masuk. Tinggal kita tutup. Oh, karetnya dia lebih tebal. Kita coba tekan dan kita masukkan. Oke, alhamdulillah dia masuk dengan sempurna. Seperti ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalian bisa menggunakan punya GoPro Hero 9 ya. Kalian bisa pakai merek Ulansi, merek Kingma ataupun Telesin, sama aja. Kalau satu bisa harusnya semua bisa gitu. Dan di sini kita udah bisa ngevlog. Oke, kita masukkan. Nah, seperti ini harusnya. Cuma agak G9 ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting berfungsi dengan baik, karena kalau nunggu produk ini diproduksi nggak tahu kapan. Jadi bisa saya katakan mungkin semuanya, semua aksesorisnya kalian bisa beli punya GoPro Hero 9. Karena saya tadi juga beli saya juga beli baterai dan charger punya GoPro Hero 9. Mau nggak buat 10? Harusnya sih mau, karena baterainya 9 dan 10 sama. Nah di sini, nah ini juga baru datang GoPro Hero 9 Black seperti ini. Perbedaan dengan 8 apa sih? Saya penasaran. Saya lihat ininya kenapa jadi kecil ya? Kalau 8 itu tinggi gitu. Oke, di sini kita akan dapat baterai. Asisten bukan plastiknya dong. Oke, nah seperti ini. Ini baterai dari GoPro Hero 9. Kita coba cek yang bawaan kamera. Sedikit ada perbedaan. Ternyata tingginya nggak sama ya, saya baru sadar. Oh enggak, sorry, harusnya gini. Kalau gini jelas nggak sama lah. Saya kok bodoh banget, saya tadi ngukurnya gini. No. Ya nggak sama dong, harusnya kan gini. Nah begini, sama. Kenapa dia agak cekung gini ya? Yang di sini yang ori bawaan dia flat ya, datar kayak gitu. Datar banget. Tadi baterainya segel, masih di plastik. Kayak gini. Semoga aja aman-aman aja. Kita coba masukin. Ada isinya nggak? Oke, masuk dengan sempurna. Lalu kita tutup. Coba kita nyalakan. Oke, dia mau. Langsung power off. Kalau langsung power off berarti nggak ada dayanya.
1%. Oke, kita matikan aja. Oke. Kita matikan, jangan dipaksain, lebih baik dicas dulu. Untuk baterainya, nah, ada perbedaan ya? Saya ngerasain ada perbedaan meskipun nggak banyak. Yang jelas chargernya, yang penting chargernya. Di sini kita dapat apa aja? Ini invoice. Bla 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 dengan harga 800 lebih. 800 lebih itu paling murah ya. Kalau saya cek banyak yang 1 juta. Lalu ada GoPro kabel data Type C. Seperti biasa selalu dapat itu. Kita buka lagi. Oke, kita dapat unit chargernya. Oke, jadi kecil ya, lucu banget. Sedikit berbeda dengan punya Hero 8, dimana di Hero 8 itu dia lebih tinggi, tapi nggak selebar ini. Jadi ini kecil. Kita coba masukin. Coba masukin juga di sini. Ya agak goyang soalnya nggak sama kayak ini. Setahu saya kalau baterai mungkin ada KW-nya, tapi kalau adapter cas kayaknya belum ada deh KW-nya. Dapat buku petunjuk. Entahlah, ntar kita baca kalau bingung. Kalau nggak bingung nggak usah dibaca, nggak dibaca. Lalu ada apa ini? Ada kertasnya lagi nih. Keterangan kalau warna oranye berarti dia lagi ngecas, kalau hijau dia selesai ngecas. Udah gitu doang. Kabel data Type C. Lalu kita coba colokin sekalian. Kita tes. Oke, dia nyala semua, dia lagi ngecas seperti ini. Oranye. Jadi seperti itu tadi penampakan aksesorisnya sama ya dengan GoPro Hero 9. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Cuma ini nggak mau dipakai. Nggak tahu. Ntar kita tunggu beberapa kali update, apa ada updatean. Di situ udah semua, nggak ada yang perlu saya bahas. Lalu saya juga membelikan ini, nggak tahu bahasa Jepang untuk Cina semua. Blablabla. Bahkan nggak ada tulisan tipenya, tapi saya minta untuk GoPro Hero 9. Saya cuma berharap sama. Ini adalah produk dari Kingma, screen tempered glass kalau di sini tulisannya. Cakep ya packagingnya. Wow, seperti ini. Saya beli punya GoPro Hero 9. Cocok nggak? Dan ini murah. Saya beli dengan harga apa sih ini? Nomornya Palu. Harga cuma 25.000. Nanti akan saya pasang semua link pembelian saya, mulai dari baterai dan charger, lalu tutup baterai, GoPro tentunya, dan ini juga akan saya pasang di deskripsi. Kali aja kalian mau belanja juga. Kita coba cocokin sama enggak. Untuk layar Hero 9 oke, dia sama fit ya. Oke, pas banget. Ini untuk layar. Kira-kira kalau habis dipasang tempered glass, touchscreen-nya tetap enak atau malah ganggu ya. Lalu ini ukuran kecil. Ini dia kesini. Nggak pasti ke situ, mau kemana lagi. Dan ini yang sedikit lebih gede. Kok kelet?
mengganggu aktivitas. Oh enggak, ininya doang yang jelek. Ini loh lemnya ini nempel. Dan ini tentunya untuk bagian layar depan ya di sini. Oke. Tebel sih lumayan. Harusnya bagus. Merek Kingma, harga cuma 25.000. Packagingnya kelihatan mewah, kelihatan keren, dan pasti aman dalam pengiriman karena dia pakai plastik seperti ini. Lalu ada ini mungkin tisu dan lain-lain. Oke, seperti ini dari Kingma. Jadi aksesoris-aksesoris yang kita gunakan kebanyakan kita menggunakan dari GoPro Hero 9 Black karena di GoPro Hero 10 belum produksi. Bekerja dengan baik, charger docknya oke, baterainya saya sama sih, tadi perasaan ada yang tipis di sini. Oh enggak, perasaan saya aja sama, dan mungkin di bagian stikernya aja yang agak dikit beda, ketebalannya sama. Biasanya kalau KW ya, ini nih yang saya pegang ini yang buat narik kamera ini, kelihatan nggak? Dia tuh tipis banget, jelek. Dan ini kalau kita rasain sama tebelnya, berarti saya sedikit lega. Karena saya pernah beli punya Hero 8 gini, tipis gitu. Ternyata KW. Langsung saya komplain, saya minta balikin duit karena belinya di Tokopedia. Jangan selesaikan kalau kalian belum yakin barang itu bagus. Kalau ini sama, oke sama. Cuma ada perbedaan di sini, di stikernya kayak ada ininya. Semoga aja awet dan aman-aman saja. Dan nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tentang hasil record dari GoPro Hero 10 ini. Oke, di video berikut ini kita akan menampilkan hasil rekaman GoPro Hero 10 yang saya pasang. Yang pertama saya pasang di helm, lalu ada mode wide, WD itu wide ya seperti itu. Saya pasang di helm dengan setting 1080 per 60 atau 30 lah. Kenapa nggak di setting 4K? Karena saya jarang banget menggunakan 4K karena ukuran jauh lebih besar, dan saya yakin kalian para penonton yang di YouTube paling settingannya juga 480 nontonnya. Jarang-jarang pakai Full HD, ya nggak? Ketahuan loh. Seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu hasilnya. Cakep nggak? Menurut saya sih keren. Keren banget ya. Dari gambar dan halusnya mantap. Meskipun di 8 juga bagus, tapi 10 lebih bagus jelas. Lalu kita akan pasang kamera di motor. Kita pasang di windshield di Honda PCX. Jadi untuk windshield ini pastinya dia lebih getar. Kita pasang kamera di sana, dan dengan getaran motor pun dia akan ada goyangan-goyangan gitu. Kira-kira dia bakal nampilin hasil yang bagus nggak? Karena kalau di action cam biasa sekelas GoPro Hero Session 5 dan 4 pernah saya pasang di windshield itu parah ya, apalagi 4. Aduh, dia getar banget. Kira-kira Hero 10 dia bisa nanganin nggak tuh hal seperti itu? Kita lihat aja hasilnya. Silakan.
recording. Nah, kayak gitu hasilnya. Gimana menurut kalian? Cakep nggak? Kalau menurut saya sih cakep. Kalau kamera-kamera yang biasa udah pasti kayak gempa bumi itu hasilnya. Tapi GoPro Hero 10 bisa nanganin dengan oke. Lalu kurang afdol kalau kita nggak jalan malam ya. Kita jalan malam. Seperti ini hasilnya. Nah, untuk video malam hari itu seperti ini. Dan ini sekaligus kita tes mikrofon menggunakan mikrofon eksternal dengan adapter GoPro ya. Jadi bukan pakai mic asli bawaan dari unitnya GoPro Hero 10, tapi kita ada kucing. Jadi kita gunakan adapter mic dan menggunakan mix eksternal. Seperti ini hasilnya. Dan ini tadi hasil suara dengan visor terbuka ya, di helm full face tentunya. Di KYT NFR saya akan coba tutup visor. Oke, saya udah tutup visor. Jadi seperti ini hasil suaranya. Nah, seperti itu hasil video GoPro pada malam hari. Menurut saya masih oke banget sih. Buat diingat-ingat lagi, ketiga video itu sudah saya jelaskan deskripsinya, dan kita menggunakan 1080p per 60 fps, kecuali di yang malam kita menggunakan 30 fps. Lalu untuk hasil kamera 23 megapiksel, seperti ini hasilnya. Untuk tes Photoshop GoPro Hero 10 kita akan lakukan di sini, kondisi malam hari, dan ini adalah hasil dari videonya. Lalu kita akan ambil foto-fotonya, cekidot. Oke, seperti itu hasilnya. Kalian udah puas melihat semuanya, dan apabila kalian berminat membeli GoPro Hero 10 Black, aksesoris GoPro Hero 10 dan lain-lain, jangan lupa link ada di deskripsi, kalian baca deskripsinya. Oke, dan cukup sekian dari saya untuk unboxing, review, dan tips-tips tentang GoPro Hero, dimana kita bisa membeli ini semua dari GoPro Hero 9 kita pasangkan ke 10.
Oh, satu lagi. Untuk GoPro Hero 10, dia memang belum ada garansi resminya ya. Jadi belum ada yang TAP. Tapi nggak perlu khawatir apabila kalian ingin membeli GoPro Hero 10, kalian bisa belanja di Tokopedia dan jangan lupa diasuransikan. Oke. Kalau kalian merasa ribet dengan garansi internasional di mana kalian harus mengklaim barang kirim kemana-mana, kalian bisa menggunakan proteksi asuransi yang disediakan Tokopedia. Jangan lupa kalian aktifkan dan biayanya nggak mahal. Untuk penambahan proteksi 1 tahun GoPro Hero 10 ini saya cukup membayar sekitar 50.000 aja. Dan tentunya worth it banget. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Silakan kalian tentukan pilihan kalian. Atau mau nunggu garansi resmi TAP. Harganya bisa selisih 1 juta lebih lah. Kayak gitulah, seperti itu, pinter-pinteran kita aja. Oke, sekian dari saya Iwan ALC, video unboxing, review, dan tips kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan jempol ke atas. Bye, assalamualaikum.